pernah baca-baca di kitab sebelumnya gitu kan, kayak kok ada beberapa kalimat yang jawabannya yang aku bertanya-tanya kayak gitu loh Kak. Aku bertanya-tanya kayak jadi ini harusnya nyembah siapa? Di mimpi kok bisa tiba-tiba tuh ada aku mimpi pegang-pegang buku tapi kayak tulisan Arab. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Tela. Waalaikumsalam Masya Allah. Kak. Terima kasih berkenan untuk sharing di Rukun Podcast. Iya, Masya Allah. Jadi makasih Kak Tela banyak. ini aslinya orang Palembang bukan? Lebih tepatnya ada campuran Manado Jawa sih. Oh, tapi ini ya tinggalnya di Palembang ya. Nggak di Merantau ya, Palembang. seru ya. Ini BTW kali perdana kita loh untuk podcast tapi via Zoom. Oh iya. Iya, jadi karena Oh kita merasa cakupan kita untuk bersharing dengan sahabat rukun itu tidak sebatas di Jabodetabek aja. Jadi kita ngerasa, wah seru nih kalau misalnya sharingnya juga bisa jangkauannya lebih jauh, kemudian bisa inspirasi, bisa bermanfaat buat sahabat rukun, khususnya cerita dari Kak Tela nih yang kebetulan viral juga di TikTok ya. iya ya ampun ya Allah. Jadi yang viral itu sebenarnya postingan kapan sih Kak? Dan itu lokasi di mana saat itu? Itu postingan yang viral itu waktu malam Natal, malam Natal. Jadi ceritanya itu kan aku masih di rumah sama keluarga gitu kan sebelum uh, udah nikah ikut suami gitu. Terus iseng buat kayaknya kayak lucu deh kalau misalnya apa keluarga ngerayain Natal terus akunya ikut ngerayain kayak gitu. Jadi iseng buat aja kayak nggak bermaksud pengen viral atau apa segala macem. Malah ini booming gitu loh Kak. Itu Alhamdulillah, tapi lagi malam nggak ada Natal. penolakan atau misalnya dari keluarga seperti apa tuh nggak ada ya? Enggak, mereka ketawa sih. Karena berkerudung sendiri ya. Masya Allah. Tahu. Nah mungkin sahabat rukun tuh agak kepo nih Kak Tela. Jadi kamu itu waktu sebelum memutuskan mualaf ya, Mm-mm. kenal Islamnya tuh gimana? Terus waktu itu background kehidupan Kak Tela tuh gimana sih? Aku tuh eh, kalau untuk background keluarga sendiri, aku tuh terlahir dari keluarga yang sebenarnya juga beda agama, Kak. Mama Oke, papa itu beda agama. Karena kan Katolik sama Protestan kan beda gitu kan. oke. Kayak gitu, walaupun even alirannya beda, kayak ibarat kata kayak Muhammadiyah sama NU kan Mm, masih termasuk golongan Muslim gitu kan, ya. agamanya gitu kan. Tapi kalau di sini kan, ini papa Katolik. Bapak Katolik, mama Protestan kayak gitu. Terus nikahlah secara Katolik kayak gitu kan. Nikah secara Katolik eh, berhubung kami tinggalnya sama keluarga mama waktu itu, jadi lebih banyak spend time sama keluarga mama lah. Jadi dibilang, Hmm. "Ya udahlah gerejanya di dekat sini aja kayak gitu dekat rumah waktu itu gereja mama dulu kan gitu. Akhirnya ya jadi sebenarnya sebagai anak tuh jadi bingung ya gitu ya karena kayak gereja kalau misalnya hari Minggu ikut gereja mama kayak gitu. Terus hari Oke. Sabtu malamnya, malam minggunya ikut gereja papa. Kita kan bingung sementara aliran cara ngajarnya, cara penyembahannya itu kan beda-beda gitu kan Kak. Jadi ya mulai bingung lah pokoknya ini kemana sih sebenarnya masih Iya. kecil kan. Itu usia berapa waktu itu mulai bertanya-tanya? Mulai tanya-tanya tuh sebenarnya dari umur 8 tahun kayak teman-teman kan Oke. pada ibarat kata kan aku kan juga waktu itu di sekolah swasta gitu Kak, Mm-mm, mm-mm. sekolah swasta yang bisa dibilang Kristen juga gitu kan. Terus nanya teman-teman pada kayak hafal doa ini kayak gitu. Sementara aku masih belum mendalami gitu kan. Kok teman-teman hafal gitu. Mm-mm. Kenapa yang kenapa aku enggak kayak gitu. Masih bertanya-tanya kayak gitu loh. Gitu Oh, deh. iya, iya, iya. Terus Terus akhirnya dari pertanyaan itu eh, coba langsung nanya ke orang tua, sebenarnya aku tuh sebenarnya mau ikut yang mana sih gitu? Enggak. nggak berani nanya. Oh, enggak berani ya. Karena Itu kamu sendiri atau saudara-saudara kamu juga ikutan juga mulai bertanya-tanya? adik nomor dua, aku kan tiga bersaudara. Adik nomor dua itu juga sebenarnya tuh sama kayak aku kayak nanya-nanya kayak gimana sih kayak gitu. Nah alurnya tuh gimana sih harusnya gini-gini. Cuman adik nomor tiga dia lebih ngalur sama yang Protestan kayak gitu ikut Oke. mama gitu kan lebih ngalur. Sementara kami berdua tuh ikut papa, ikut mama kadang-kadang Hmm. kemana gitu kan. Jadi sempat bingung juga gitu. Tapi dia akhirnya punya jalan sendirinya juga akhirnya ikut mama kayak gitu. Sementara aku waktu itu kalau di di gereja Protestan itu kan
bisa dibilang itu penyembahannya tuh beda-beda gitu Kak ya. Oke. Penyembahannya beda-beda juga. Kalau untuk keluarga lagi. Kalau untuk gerejanya mama sih dia lebih ke kayak gereja monoton. Sementara Hmm. aku waktu sudah umur berapa ya? Kalau nggak salah umur umur 17 tahun deh. Umur 17 tahun pindah ke gereja yang karismatik kayak gitu. Yang Oke. lebih full band apa segala macam Mm-mm. namanya kayak nyari ya Kak ya. Tapi sampai sekarang sampai waktu itu nggak ketemu-ketemu gitu. Apa sih yang dicari gitu loh. Oke, nah akhirnya mulai masuk ke ranah keyakinan sebagai masuk ke Islam deh. Itu kemana itu ceritanya gimana itu? Panjang banget. Itu kan COVID ya waktu Ya, itu. tahun Waktu berapa? COVID tahun 2020 Oke. namanya ya kayak tempat ibadah apa segala macam itu kan benar-benar dibatasin dan semuanya full online. Everyone pokoknya semuanya all of them full online. Jadi ya namanya kayak di situ memang sebenarnya dari tahun 2018 tuh udah kadang gereja, kadang enggak kayak gitu, kadang ibadah, Oke. kadang enggak gitu-gitu kan. Itu kenapa kamu mulai pencarian atau mulai gimana kok jarang ke gereja gitu? Kayak bingung gitu loh Kak. Iya nyari Mm-mm. sih sebenarnya bisa Mm-mm. dibilangnya. Cuman yang dicari tuh nggak tahu apa kayak gitu loh. Jadinya bingung kan dari SMA Oke. itu. Jadi udah bingung tuh tambah COVID. COVID nggak bisa kemana-mana. Terus juga kayak ibadah juga paling aku apa namanya bisa dibilang tuh kayak ikut temen aja. Nggak mau bukan yang mengimani atau apa segala macam gitu kan. Mm-mm. Salahnya di situ juga kan. Terus akhirnya apa namanya kayak udah COVID udah nggak pernah ke gereja jarang ke gereja jadi nggak pernah ini memang secara keseluruhan waktu COVID kemarin itu kan semua gereja kan mereka pada ngadain full online kayak gitu kan Mm-mm. ada via YouTube apa segala macam tapi aku nggak ikut sama sekali kayak gitu kan sampai 2021 kan udah mulai ngerenggang udah mulai bisa ibadah lagi kayak gitu Iya. gitu kan tapi aku malah yang kayak ini kok makin dicari makin nggak ketemu apa sih sebenarnya kayak itu Apa kan sih yang pengen kamu cari itu apa sih? apa ya Ketenangan kah atau sesuatu yang klik gitu atau gimana? pertama tuh ya pasti ketenangan ya. Terus yang kedua Mm-mm. juga aku eh, pernah baca-baca di kitab sebelumnya gitu kan. Kayak kok ada beberapa kalimat yang jawabannya yang aku bertanya-tanya kayak gitu loh Kak. Kayak gitu soal apa soal Yesus itu beneran Tuhan atau apa kayak gitu karena dia Mm-mm. ya memang kan kalau di Kristen kan mereka Tritunggal gitu kan Ya. nyembah Allah eh, Roh Kudus sama Yesus itu sendiri gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu. Bentar Kak azan ini. Ya, nanti di ini aja apa namanya di skip Iya, bisa boleh. bisa diedit. Bisa diedit ya. Nggak Iya. apa. Jadi Kayak kita gitu. pause dulu ya Mm-mm. nunggu azan ya. Ya, selesai azan dulu Kak. Sampai mana tadi kita pertanyaannya? Lupa lagi. Sampai kamu bertanya-tanya ya tadi sama masalah pertanyaan masalah ketuhanan ya tadi ya. Yesus tadi kan Tritunggal. Mm-mm. Mungkin bisa dijelasin lagi masalah Tritunggal? Untuk Tritunggal sendiri itu, kalau untuk Tritunggal itu kayak mereka tuh menyembah Allah, Yesus sama Roh Kudus. Kalau nggak salah aku lupa soalnya kayak gitu. Oke. Jadi eh, di situ ada satu kitab itu, satu ayat yang ngomong kalau misalnya Yesus itu berdoa kepada Allah, terus juga dari awal buka kitab sendiri dari kitab Kejadian itu aku bacanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan aku bertanya-tanya kayak eh, jadi ini harusnya nyembah siapa sementara tuh lebih unggulnya itu unggul lagi kalau lebih dominannya tuh kayak lebih nyembah Yesus gitu kan jadi kayak aku bertanya-tanya sih dan pernah nanya sama beberapa mentor gitu beberapa mentor dari sama pendeta lah pendeta muda sih lebih tepatnya nggak berani nanya lebih rincinya nanya gitu kan. Nah, terus katanya ya udah imanin saja kayak gitu kan Berarti jadi tidak mendapatkan kepuasan atas jawaban itu ya. betul kalau misalnya dapat kepuasan ya mungkin kita kayak aku kayak oke gitu bisa mempertimbangkan tapi di satu sisi ini nggak tahu aku nggak bisa kayak gitu gitu loh. Nah, Iya, karena kamu kepo dan merasa nggak puas itu, akhirnya gimana respon terhadap pemikiran kamu? ya kayak ya udah deh gitu pikir-pikir pertama kali tuh karena masih ini ya
aku mikirnya tuh waktu umur 19 tahun waktu itu pertama kali Oke. bener-bener ah ini kemana sih, ah enggak, ah, mau pindah aja deh kayak gitu pikiran gitu kan, cuman kayak di satu sisi kita masih sama orang tua gitu kan. Mm-mm. Itu mau pindahnya udah pikiran mau masuk Islam? Belum, nggak, Oh belum belum belum. belum kepikiran mau pindah gimana, apa kayak Mm-mm. "Ah, udahlah apa ateis aja" gitu kan, Oh gitu. apa gimana ya, sempet aku 2 tahun Oh. sebelum mualaf aku kayak apa ya, bisa dibilang kalau kalau ateis kan benar-benar nggak percaya adanya Tuhan ya, tapi lebih kayak Mm-mm. agnostik ya, bisa dibilang kita percaya di Tuhan tapi kayak apa namanya, percaya ada Tuhan tapi nggak mengimani ajaran Masalah yang mana. keyakinan-keyakinan mana gitu ya. Tuh. Nah, aku 2 tahun di situ, stuck di situ. Nah, Kayak selama dua gitu. tahun itu kamu stuck itu mencoba explore lebih lagi atau lebih kayak ya udahlah apa namanya aku memutuskan untuk nggak usah percaya masalah keimanan apapun yang penting ada Tuhan deh gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, Kak. Aku ibarat kata kayak apa ya, malu juga sama diri sendiri waktu itu ya, kayak sombong banget gitu. Hmm, Nggak hmm, butuh hmm. siapa-siapa, nggak butuh apa, ngerasa kayak bisa bisa ngejalanin sendiri gitu kan. Kayak ngerasa malu sih karena sombong banget gitu di depan ke apa, ke manusia ya oke lah, mungkin kita mungkin bisa lah sendiri gitu kan, tapi kayak ke Tuhan sendiri, pencipta sendiri gitu, apa segala macem, kayak kok bisa-bisanya sombong gitu. Wah, parah banget nih anak Tapi kayak itu gitu. kamu nggak coba untuk explore lebih gitu atau YouTubean atau misalnya nanya-nanya berkaitan Mm. dengan keresahan kamu. Aku kan punya eh, dulu kan kalau misalnya temenan sama teman-teman waktu masih kecil itu kan, Ya, temen aku kan rata-rata tuh orang Muslim gitu Kak, kalau yang ya, kecil di rumah gitu. Aku pernah nanya gitu, terus juga sempat kuliah di universitas negeri gitu kan. ya. Pernah nanya juga, ya kalian gimana sih kalau misalnya apa namanya, kalau sholat itu capek nggak gitu, aku nanya kayak gitu karena kayak "Oh, kalau misalnya aku pindah terus aku sholat 5 waktu capek nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu." Nah kan sempat mikir gitu juga, terus kata temen aku enggak, ah, kalau misalnya apa, misalnya udah terbiasa sih enggak kayak gitu katanya, karena ada temen mereka bilang juga pasti ya, namanya kami tuh juga pasti naik turun gitu loh imannya, kadang sholat tapi kalau misalnya diimanin terus, dibiasain terus pasti apa namanya, terbiasa kayak gitu-gitu kan. Dia aku sering nanya-nanya kayak gitu, terus nanyain, kalian puasa capek gak sih kayak gitu. Aku nanyanya kayak masalah duniawi dulu, masih Iya, kayak iya, iya, iya. capek gak sih, kayak bisa gak sih kalian tuh kayak gitu-gitu, kayak gitu loh. Kamu tuh bingung karena banyak banget gak sih aturan yang di Islam gitu ya? Betul, lebih jujur lebih banyak dari agama sebelumnya gitu. Mm, 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 Soal mm. apalagi soal makanan, terus juga soal berpakaian segala macam kayak gitu. Nah, kamu dapat apa jawaban yang memuaskan diri kamu nggak dari teman kamu itu? eh Kalau untuk dari segi duniawi sih kayak make sense ya. Mm, mm, Kalau mm. misalnya kita lebih ke kayak apa namanya, lebih sering gitu, lebih terbiasa gitu kan, mungkin nggak bakal ada yang namanya capek gitu kan. Mm, Apalagi kalau mm, misalnya sudah mm, mengimani, aku mikirnya kayak oh ya make sense juga kayak gitu kan. Sampai aku pernah nanya sama temen aku, kalau misalnya ada orang kayak gitu kan, aku nanya kayak gini, misalnya ada orang yang mau pindah Muslim, terus gimana respon apa orang-orang gitu kan? Iya, iya. Gimana Kamu kepikiran respon? itu? Maksudnya kepikiran, ah Kepikiran gimana kalau aku, misalnya aku masuk Islam gitu ya? iya karena aku mikir kayak kalau aku masuk, aku mau cari jalannya gitu kan, aku masuk digini-gini nggak mungkin dong aku tiba-tiba ngomong kayak Kak aku mau mau Iya, iya. mau gini 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 gitu kan, nanti kan orang kan kaget gitu kan. Terus Iyalah. katanya apa, terus aku nanya gini, kalau misalnya orang mau masuk Islam apa ada alurnya ya gitu, apa langsung masuk aja terus ngomong Pak aku mau masuk Islam kayak gitu loh. Terus dibilang ya enggak lah, ada alurnya, kamu apa, misalnya ada orang mau mualaf paling kumpulin data-datanya bla 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 segala macam Iya, kayak gitu. Aku iya. kayak oh gitu. Nah, Gitu. keputusan kamu kepikiran untuk masuk Islam, sedangkan kamu tahu tuh memang emang logis gitu kan yang kamu dapetin dari sisi duniawinya. Tapi kan aturannya kan lebih banyak, lebih Iya ribet. betul. Itu kenapa aku akhirnya kepikiran untuk masuk Islam kali ya gitu ya. Aku kepikirannya itu waktu kapan ya, 2022. 2022-nya tuh itu kan dari bergumul banget kayak parah banget, dari 2020 bener-bener udah hilang banget, udah lost banget kayak gitu kan. Sampai 2022 kayak itu akhir akhir Oktober, Oktober sih, Oktober Lossnya itu dalam 2022. arti kamu kayak udah nggak peduli banget masalah keyakinan tuh berarti. Gak peduli banget, tapi udah ya mungkin waktu 2020, 2021 nggak peduli itu, tapi kayak masih jalan aja hidup tuh, masih bisa hahi kan. Terus waktu 2022
eh, kalau dari segi finansial di tahun itu, di tahun 2022 sih aku aman Kak, karena aku kerja di bank waktu itu. Aku kerja di bank swasta yang bisa dibilang gajinya, bonusannya segala macam tuh kayak Oke. ya udah Cukup nggak lah ya untuk kamu hidup gitu ya. nggak mikirin lah, pokoknya bisa foya-foya lah apa segala macem dulu-dulu gitu kan. Tapi pada akhirnya kayak, wah aku udah punya, aku udah bisa beli apapun, aku bisa ini segala macam. Tapi kok malah nambah hilang gitu, apa ya, Apa yang kenapa hilang ya? itu apa? Rasa seperti apa yang menurut kamu hilang itu kan? Maksudnya kalau orang kan secara finansial cukup, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bisa didapatkan. Hmm, Kayaknya di masalah duniawi ya, kayaknya cukup deh gitu, bahagia aja iya, gitu, have fun aja gitu, apa ya, tenangnya gitu loh. tenang. Karena aku tipikal yang kayak misalnya, kalau sekarang kan misalnya kita, misalnya aku mau doa gitu kan, pasti kan udah ada dikasih doa apa kayak gitu biar dia nggak, biar bisa gini 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 kan ada ayatnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau yang di agama sebelumnya kan kayak kita spontan aja gitu kan. Dan juga aku nggak terlalu mengimani, jadi bingung kalau misalnya lagi ngapa doanya harus apa, misalnya lagi apa doanya harus apa, aku nggak tahu gitu, nggak tahu sama sekali. Benar-benar kayak ya udah jalan aja kayak gitu loh, nggak mengimani, nggak mempelajari lebih dalam lagi apa segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar misalnya aku lagi terpuruk, aku lagi sedih apa gimana, aku harus ngapain, aku nggak tahu kayak gitu loh di sebelumnya gitu, kayak gitu sih Kak. Menarik ya. Tapi akhirnya aku masuk Islam aja deh, udah final. Itu gimana tuh ceritanya? Itu pas yang Oktober 2022 kemarin, Mm-mm. nggak tahu kenapa terbesit di pikiran aku kayak, apa aku cari fondasi yang baru ya, ini kan karena kan kalau agama ini kan kayak sakral gitu ya, kayak Ya, nggak ya, bisa, ya. apa namanya, nggak bisa dipermainin gitu kan. Mikir di satu sisi ini kayak aku harus benerin hidup aku dengan cara kayak ya aku harus benerin fondasi yang lama atau bangun fondasi baru kayak gitu loh, Oke. bahasanya gitu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. singkat cerita tuh kayak mikir, nggak tahu kenapa mikir, "Duh, ini ya arahnya kemana ya," kayak gitu. Misalnya aku jalan kemana pun pasti aku nggak tenang kayak gitu loh. Hmm. Sementara juga apa ya, kepikirannya tuh kepikiran parah gitu loh Kak. Nggak ngerti juga, nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini, tapi Ya, resah bener-bener yang aja gitu ya. iya gelisah itu setiap Mm-mm, detik, setiap apa, pokoknya lagi main sama teman aja kayak mm-mm, masih aja kayak apa ya, apa sih yang kurang kayak gitu loh, apa sih, mm-mm. kenapa sih style kayak gitu kan, kayak gitu sampai akhirnya eh aku tiba-tiba mungkin karena kepikiran ya apa gimana nggak tahu, tiba-tiba banget aku mimpiin aku lagi pegang ini, pegang buku, buku misalnya pegang kayak gini gitu kayak. Oke, Cuman dia ada tulisan apa, tulisan Arab kayak gitu. oke. Awalnya itu mimpi pertama kali, mimpi pertama kali yang kayak tiba-tiba banget nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Itu bulan Oktober, Oktober Mm-mm, akhir mau November kalau nggak salah, aku lupa. Jadi teman pegang aja kayak gitu. Pegang, aku lagi duduk duduk di kamar kayak gitu, terus pegang buku itu sendiri kayak gitu. Aku mm-mm. awalnya nggak tahu kalau itu Al-Quran gitu kan. Terus sudah kebangun gitu, sudah kebangun. Terus mikir lah kenapa ya kayak gitu, apa yang aku pegang gitu. Biasanya kita kalau misalnya mimpi tuh kayak nggak terlalu kepikiran ya Kak ya, Iya, iya, karena iya. sibuk gitu kan, kayak ya udahlah ngapain dipikirin gitu kan, mau Dan biasanya kerja juga juga mau apa. random dan ingatannya juga nggak agak samar gitu ya. Nah betul, nah tapi kalau ini aku bener-bener inget banget loh Kak, Oke, bener-bener oke. inget banget. Jadi udah, sudah itu aku berangkat kerja lah segala macam, aku bingung, aku nanya temen aku, ya aku mimpi tahu gitu, nanya teman aku yang muslim, aku mimpi tahu, mimpi apa. Di mimpi kok bisa tiba-tiba tuh ada, aku mimpi pegang-pegang buku tapi kayak tulisan Arab. Terus temenku kok kaget dong, lu kenapa katanya gitu. Kenapa, aku mikirin apa? Gak tahu gitu kan. Gitu. Terus sampai eh aku ketemu suami aku Calon itu di waktu bank itu atau juga. sudah menikah waktu itu? Belum, belum. Oh, masih calon ya, ini masih calon Masih suami ya. jalan. Aku ketemunya bulan November 2022. Oke. November 2022 tuh kayak bisa dibilang dia, suami aku tuh nasabah. Oke. Nasabah, Memang udah nasabah diincar kali ya nasabah ini udah ngincar ininya ya, tellernya ya. gara-gara dia dapat nomor aku gara-gara apa sih, namanya kerja di bank pasti ada target gitu ya Kak ya. Oke. Jadi kita disuruh dikasih brosur, terus Mm, mm. ditulis nama nomor HP kita gitu ya, disimpannya sama dia untuk keperluannya tuh, dalam arti keperluannya kayak mau nanyain transaksi bisa nggak Oke. gini 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 gitu Oke. kan waktu itu.
Jadi kebetulan juga suami aku ini kerjanya tuh kantornya tuh seberangan sama aku. Dan Hmm. dia kerja di travel umroh waktu Kayaknya itu. memang udah ngincer sih, Tel. Udah ngincer kayaknya ya. Dia kerja di travel umroh juga, Oke. tempat umumnya kayak gitu. Terus ya udah karena sering ketemu gitu kan, jadi kakak ini lagi gitu kan. Jadi Mm-mm-mm. sudah dia nanyain banyak banyak ya soal bank lah, pokoknya transaksi-transaksi umroh segala macam gitu kan, untuk kirim-kirim uang segala macam. Singkat cerita itu lebih eh, dari November tuh cuman chatan kayak gitu-gitu aja kan. Dan Desember itu kami lebih sering chat intens kayak gitu loh. Tapi Oke. nggak, aku nggak kepikiran kayak wah ini incar nih, di aku diincar nih kayak itu, nggak, lebih ke Mm-mm-mm. kayak ya udahlah relasi gitu kan, karena juga lagi males banget kayak no nggak mau deh pacar-pacaran dulu, cinta-cintaan dulu, males deh gitu kan. Jadi Mm-mm-mm. sudah relasi, cuman tujuannya bangun relasi aja. Karena dia karena suami aku muslim waktu itu juga, aku masih belum memeluk agama muslim gitu kan, aku nanya gitu, kalau misalnya aku mualaf gimana ya, katanya. Dia kaget, Oke. kaget Kenapa dia, spontan aja kamu nanya gitu ya? karena lagi bahas apa ya waktu itu, lupa lagi pokoknya. Memang lagi kami tuh kayak sharing agama gitu loh kak, kayak gitu loh Oke. waktu di chat itu. Ya Kalau mungkin ini misalnya ya perjalanan pintu hidayahnya ya. Mulai iya dari bisa kebingungan, dibilang. kekosongan, sampai akhirnya ada teman diskusi lah bahasanya Iya ya. betul, betul, beneran kayak. Dan kebetulan juga memang suami aku tuh yang yang kayak kepo juga kan, mau tahu aja kayak gimana sih kalau misalnya alur agama ini gitu kan, gini segala macam. Terus juga aku tanya kalau misalnya muslim nih kayak gini, capek nggak gini kayak gitu kan. Aku masih nanyain sholat tuh capek nggak sih, ini capek nggak sih kayak gitu Oke. kan sama dia kan. Terus akhirnya sampai bilang kalau misalnya aku mau gimana, apa alurnya tuh, ada nggak kenalan kayak gitu. Dia kaget kayak kenapa ya tiba-tiba kayak Saat gitu itu kan. kamu spontan aja atau kamu memang memang udah mau yakin nih aku masuk Islam nih gitu? baru baru kayak Spontan. iseng, iseng Iseng, sih. iseng. Oke. Heeh. Belum Iseng-iseng yang kayak berhadiah nih mengimani. ceritanya nih. Belum yang kayak mengimani gitu kan. Dia Oke, kaget, oke. kagetnya tuh kayak kenapa, kenapa mau masuk kayak gitu kan, ada apa, jangan jangan. Dia langsung pede banget dengan kayak gini, jangan gara-gara manusia jadi kamu mau pindah. Di siapa yang mau pindah gara-gara manusia? Dikira karena dia kali ya. Iya, 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 Pede iya. banget gitu. Terus terus udah habis tuh enggak, aku kayak ya hilang aja gini-gini, aku ceritain lah kan keluarga aku kayak gini terus eh, dari dulu memang sudah ngilang, nggak tahu gimana alurnya gimana kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak jangan dulu katanya gitu, jangan dulu, coba deh apa ke ini ibadah lagi katanya, tekunin lagi, kalau terus doa benar-benar katanya gitu, Oh, dia justru bilang malah gitu. bagus dong. Ibaratnya nggak tiba-tiba mau masuk, ayo dong Iya, masuk Islam enggak, dong, dia kayak gitu enggak enggak kayak ya. ayo ikut, ayo masuk kayak gitu, ayo join gitu, enggak Justru malah gitu. ngasih tahu, oh coba dalami lagi keyakinan kamu yang lama ini gitu ya. Iya, pikirannya universal banget. Jadi beneran kayak, coba kamu dalemin dulu deh. Kalau misalnya memang nggak ketemu apa segala macam, nanti baru deh kamu kasih tahu kayak gitu. Biar aku ada kenalan juga. Dia kan kalau apa di tempat travel umroh itu kan ada ustadz juga gitu kan Kak. Iya, iya. Jadi bisa tahu lah alur-alurnya kayak gimana, nanti bisa diarahin gitu. Terus sudah eh, akhirnya dari bulan Desember itu beneran kayak jadi kepikiran tuh dari awalnya Berapa lama, iseng-iseng berapa nanya. bulan itu tadi? Sorry. Dari Oktober Mm-mm, kepikiran mm-mm, mm-mm. sampai tiba-tiba banget dapet temen cerita apa segala macam gitu-gitu kan. Desember nanya sama apa nama suami aku, Oke. sampai bulan Januari. Januari tuh benar-benar kayak udah aku nggak bisa nunggu lagi deh, kayaknya memang fix ini Hmm. deh kayak gitu deh. Berarti 2-3 bulan ya. Hampir 2-3 bulan Mm-mm. lebih kayak gitu. Oke. 2-3 bulan, hampir 4 bulan kayaknya. Terus sudah beneran kayak akhirnya, tapi aku belum belum langsung ngechat suami aku gitu kan. Aku langsung, Mm-mm. aku nanya dulu dalam apa sih namanya, maksudnya mikir-mikir dulu kayak bener nggak ya keputusan, nanti Hmm. ngomongnya gimana Kamu ya nggak coba kayak gitu. ngomong nanya dulu ke keluarga gitu, misalnya, aku Enggak, kira-kira enggak, kesini. Oh takut ya? Maksudnya itu berarti keluarga sama sekali nggak tahu perjalanan hidup kamu yang ibaratnya akhirnya pingin masuk Islam gitu, belum tahu ya? belum, nggak tahu kalau Oke, oke. keluarga aku memilih kayak eh,
keluarga tuh sebenarnya juga lebih ke universal gitu deh Kak, Mm-mm, kayak mm-mm, gitu. mm-mm. Pokoknya semua agama itu kayak baik, ngajarin Mm-mm. yang baik Tapi gitu. masalahnya kan perpindahan itu kan tidak semuanya bisa Iya, memahami ya langsung ya. apalagi apa kayak berhubungan langsung sama sosial nanti gitu gimana ya? Iya, Nanti iya, aku iya, iya. kepikirannya nanti mama papa aku gimana ya waktu di gereja nanti Mm-mm, dikatain apa ya mm-mm, kayak gitu kan pikirnya mm-mm. gitu kan. Cuman Nah, kan di terus satu sisi pada akhirnya ketika ke calon suami itu kamu memang minta sama dia untuk bantu temani untuk mau syahadat. enggak bukan minta temenin lebih ke kayak minta tolong cariin apa orangnya siapa kayak gitu terus minta Oke. tolong dialurin aja kayak gimana kayak gitu loh kasih tahu alurnya gimana harus gimana biar aku bisa apa namanya jalan nyari apa pergi sendiri kayak gitu maksudnya gitu kan karena aku takut gitu Kak misalnya aku datang tiba-tiba masa aku langsung ngomong Kak aku mau syahadat Pak aku mau syahadat kayak gitu kan dia, Iya, kita nanti orang kaget kan kayak iya, iya, "Jangan iya. dong gitu aku ngagetin orang semua orang namanya gitu jadi tapi untuk keluarga sendiri yang tahu kemarin pertama kali itu nenek Setelah syahadat. sebelum Sebelum, oh kamu akhir cerita Hmm. dulu ya. Nanya dulu terus ngomong Mm-mm. emang kenapa kamu mau ini gara-gara cowok ya katanya gitu enggak bukan Hmm. gara-gara cowok emang dari aku cerita lah kan dari awal memang kayak gini gini gini, gini terus gitu. Terus akhirnya nenek bilang ya udah gitu tergantung dari kamunya Mm-mm. Oh berarti kamu maunya tidak tidak ngelarang ya, justru ibaratnya dikembalikan lagi ke Kak Telanya ya. karena mungkin nenek ngiranya tuh kayak ya udah aku udah besar waktu itu umur aku udah 20 gitu kan. Udah bisa memilih keputusan tapi nenek juga bilang kalau udah pindah sini pindah ke agama ini terus kamu nggak betah jangan pindah lagi katanya gitu kan. Oke, Harus 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 kamu tekenin gitu. iya, mm-mm. Soalnya itu keputusan yang sangat-sangat besar kayak gitu. Iya Itu juga betul. kayak ibarat kata kan bersumpah juga sama Tuhan Mm-mm, jangan sampai mm-mm, gini mm-mm. gini gini, gini gitu katanya. Terus ya udah akhirnya waktu udah bulan Januari itu adalah ceritanya itu udah dapet ini dari suami gitu kan. Udah dapet alurnya gimana 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 gitu kan untuk Mm-mm. mualaf. Tapi aku bingung ada bingung di beberapa berkas kayak gitu ceritanya. Oke, berarti Terus itu masuk pemberkasan tuh berarti ya. ya udah mulai masuk pemberkasan, tapi pemberkasannya itu dari apa ya dari ini dari masjid kalau nggak salah ya Mm-mm, waktu itu. mm-mm, mm-mm. Udah akhirnya aku iseng nanya temen aku yang kebetulan juga di kampus negeri kemarin waktu itu Kak. Aku Oke, nanya temen aku. Terus temen aku juga ada akses di waktu itu di Masjid Agung Palembang. Insya Ada Allah. akses di situ. Ada style gini 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 gitu kan. Tapi temen aku juga ragu gitu kan waktu itu waktu aku cerita. Tapi kamu yakin style beneran style kayak gitu. Kayak ya Ya udah karena kamu nggak nggak apa cerita ke siapa-siapa sebenarnya kan. enggak karena Iya, beneran iya. kayak plong langsung gitu aja langsung langsung Iya. tiba-tiba Aneh ceritain kali gitu. anak ini tiba-tiba mau Ih, login gitu kan. kayak adem ayem tiba-tiba temenin dong aku mau ini ngomong sama temen aku lah nih anak katanya langsung gitu Nah, pada akhirnya kamu daftar dan syahadat di masjid mana? di Masjid Masjid Agung. Masjid Agung tuh karena Insya Allah. dari temen juga apa ada kenalan juga di situ kan Mm-mm, kenalan mm-mm. Ustadz terus juga kenalan Irma kayak gitu waktu itu kemarin itu jadi ditemenin sama teman-teman aku ceritanya Oke, tapi keluarga temen belum tahu tuh ya. belum tahu Belum tahu ya. agak ngebandeng ya memang Calon terus waktu itu juga ikut. enggak waktu itu Enggak memang ya. Kamu enggak ingin memastikan bahwasannya keyakinan kamu itu bukan karena arahan atau dorongan siapapun gitu ya iya kali ya. betul 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 banget Kak karena kayak di satu sisi aku takut banget sih karena udah setelah mualaf itu dan aku udah go public pakai hijab apa Mm-mm, segala mm-mm, macem mm-mm. gitu kan banyak yang mulai bilang banyak yang mulai nuduh "Ah, kamu ini pindah gara-gara si ini kayak gitu Oke. banyak Tapi banyak yang berarti habis syahadat tuh langsung hijab. enggak aku Oke. Atau transisinya dulu. 6 bulanan 7 bulanan deh kayaknya Ya kan langsung tujuh keluarga bulan langsung tahu dong kalau kamu tiba-tiba berhijab gitu kan. ketahuan banget Iya makanya. Nah, terus mengenalkan ke orang tua gimana itu? itu gara-gara lucu sih gara-gara aku ini sholat di rumah karena ada sajadah gitu kan aku lupa naro Oke. lupa naro Di aku rumah lupa tahu-tahu nyimpen tiba-tiba udah sholat aja nih anak ya. ya aku lupa nyimpen sajadah lupa nyimpen mukena juga terus kayak ini apa kan langsung gitu kan yang pasti keluarga marah dulu kan pasti Iya, iya. Kamu ditanya lah ya, seperti ya apa? maaf kak ya bentar ya
Oke. Mm-mm. Udah. Mm-mm. Yang pasti keluarga tuh kayak nanya lah kayak gitu, ada kenapa sih kok bisa kayak gitu. Even mama aku yang bisa dibilang sabarnya tuh masih sabar, dia bisa Mm-mm. marah juga. Tapi akhirnya papa aku yang mulai nanya-nanya kayak gitu kan. Mm-mm. Nanya pelan-pelan, empat mata gitu kan. Ya, jadi banjir juga sih waktu itu ceritanya tuh sama papa kan. Kamu kenapa pindah katanya gara-gara apa kayak gitu. Kamu Mm-mm. jangan apa jangan main-main tapi nak sama agama kayak gini gini gini. Gini. Oke. Enggak, aku nggak pindah gara-gara siapa-siapa kayak gitu. Jadi kenapa katanya. Terus aku ceritain lah. Di situ ya banjir lah ceritanya. Jadi kami saling maaf-maafan karena papa ngomong kayak, "Eh, maaf ya papa nggak bisa jaga kamu gini 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 ya kayak sedih ya gitu." Mm-mm. Sedih Tapi dan orang tua itu secara tidak langsung langsung menerima ya. enggak sih Kak. Hmm, Kalau papa sih langsung menerima karena memang papa tuh bisa dibilang tuh apa ya lebih toleransinya tinggi banget. Dia oke, oke. dia 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 paling bisa dibilang dia minoritas di lingkungan RT ya bisa dibilang Karena lingkungan mungkin komplek lah. mayoritasnya kan Muslim kan. Tapi Mm-mm. papa tuh mau loh kayak masuk ke masjid buat bantu-bantu beresin apa kayak Oh, gitu kan keren terus loh, keren loh. terus kayak kalau misalnya sholat id kan ada kayak suka pasang tenda di Mm-mm. jalan gitu kan kak ya. Papa Mm-mm. suka bantuin gitu-gitu. Kayak gitu Masya itu Allah. yang paling paling salut sih Mm-mm. gitu. Akhirnya yang lebih legowo duluan papa dulu kayak gitu. Papa Oke. yang legowo duluan sampai dia bilang ya udah penting kamu sholatnya jangan ini jangan lupa kayak gitu 5 waktu loh nak katanya gitu jangan Mm-mm. jangan jangan lewat sedikit pun katanya gitu kan Masya itu Allah, tanggung keren. jawab katanya gitu Iya, kata iya. papa terus akhirnya kalau untuk mama dan lain-lain tuh ya memang agak lama sih perkembangannya biar bisa Mm-mm. akrab lagi kayak sekarang gitu kan tapi lama-lama ya akhirnya mama ngerti gitu di apa dibantu juga sama keluarga-keluarga yang lain ya udahlah kayak gitu ya udah Tapi keluarga untuk yang lain itu ini dalam arti ada yang Muslim juga nggak sih? ada dari keluarga papa ada yang muslim keluarga mama juga ada yang muslim Oh, memang ini ya alhamdulillah mixnya ya. Jadi mix ibaratnya cukup tolerannya itu karena nggak hanya cuman sosial, tapi di lingkup keluarga pun ada yang berbeda keyakinan ya. iya betul jadi ibarat kata aku masih ada yang nge-backup gitu kak di keluarga gitu Tapi kamu nggak kepikiran itu ya kalau misalnya ada yang nge-backup ya. nggak kepikiran kayak aku harus kabur kemana ya nggak bercanda Tapi kamu punya kekhawatiran nggak kalau misalnya kemarahan-kemarahan itu bahkan di luar dari ekspektasi kamu gitu kan? Maksudnya banyak loh di luar sana yang tidak mendapatkan privilege atau misalnya kejadian yang si Kak Tela alamin gitu. ada sih pasti ada Pasti ada ya, tapi ya udahlah itu ya karena memang kamu merasa yakinnya di Islam gitu ya. iya karena juga kayak apa kalau mama sih ditenangin sama keluarga-keluarga yang lain ditenangin ya bahasanya kayak ya udahlah itu dia udah gede dia udah buat keputusannya sendiri kayak gitu yang penting dia tanggung jawab aja sama keputusannya kayak gitu kan banyak yang ngomong kayak gitu juga kalau papa sih suka juga ngomongin mama ya udahlah kayak gini 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 mama sih yang paling mellow waktu itu Iya, yang kayak iya. ya udah maaf deh Ya, mama karena kaget tadi ya, nggak ada iya apa namanya, ada informasi apapun tiba-tiba login malah ketahuan sholat lagi. Mm-mm. Iya karena apa aku di gereja dulu tuh aktif kalau lumayan aktif jadi mama tuh nggak Oke. expect gitu loh kayak kok bisa nih anak gitu kan karena aku dulu waktu di gereja itu sebagai WL sama WL itu singer apa? WL itu kayak worship leader lebih ke kayak Oke. apa ya ibarat kata bukan bukan imam tapi kayak kita yang mimpin ibadah itu berlangsung kayak gitu loh. Tapi kan memang keputusan untuk memilih keyakinan itu kan memang diserahkan kepada hal yang bersangkutan kan dan dijamin oleh Iya. negara. Memang Mm-mm. alhamdulillahnya kejadian Kak Tela itu meskipun ya ibaratnya pasti ada lah ya berasa Ada, perbedaan pandangan terus kekecewaan itu, tapi ada akhirnya banget. nerima ya. Alhamdulillah banget Mm. loh Kak. Dan Setelah viralnya tuh salut loh sampai ibaratnya guyup rukun gitu iya kan. banyak banyak juga yang komen-komen kayak keluarganya hebat ya gini gini gini. Mm-mm. Alhamdulillah deh kalau misalnya banyak yang ngomong kayak gitu kan. Sampai Karena hari ini memang gimana komunikasi sama keluarga? komunikasi sama keluarga masih lancar, masih intens kayak gitu. Malah Mm-mm. bisa dibilang kalau sama papa sih dulu tuh lebih ke kayak apa ya, kayak biasa aja kayak gitu kan. Tapi Mm-mm. sekarang malah lebih hangat kayak gitu. Apalagi ke mama juga sama, ke nenek juga sama kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tapi di pertanyaan intinya nih sebenarnya. Kamu kan kekosongan, kemudian galau, masalah keyakinan gitu. Mm-mm. Begitu masuk Islam, apa yang kamu rasakan?
tenang banget, beneran deh Kak, Pas tenang abis banget. syahadat itu. Habis adat itu, Mm-mm, jadi kayak waktu itu aku ingat banget tanggal 4 Maret 2023. mm-mm. Itu aku syahadat, setelah ngucapin 2 kalimat syahadat itu, aku nggak tahu kenapa awalnya deg-degan ya kayak gitu, Iya, iya. deg-deg kenapa nih kok takut ya gitu kan. Tapi setelah itu, setelah syahadat, nggak tahu kenapa aku nangis Kak, nggak tahu kenapa. Terharu. Nangisnya nangisnya tuh nangis terharu, sama kayak ya udah ya, udah kayak ya udahlah, udah apa, udah tenang nih, kayak kok Mm-mm, malah malah adem gitu, malah mm-mm. aman gitu kan. Nangisnya nangis banget Kak, sampai ditenangin sama teman-teman aku, udah selesai ini, nggak apa-apa kayak gitu. Temen aku panik, Kamu udah login nih. kamu udah login nih, nggak apa-apa, udah aman kayak gitu kan. Nangis gitu. Nah, eh, setelah itu kamu belajar, kemudian mencoba mencari, atau langsung merasa sudah terpenuhi lah kekosongan hati kamu aku ketika masih mualaf. aku masih belajar belajar sih, nggak langsung kayak langsung puas kayak gitu kan. Karena yang apa, memang belajarnya kan aku memang belum terlalu lancar ya, kalau untuk ngaji segala macam memang belum terlalu lancar. Tapi kan suka ada aplikasi yang Muslim Pro gitu Kak ya. Ya, ya. Itu kan ada yang apa sih, yang versi Indonesianya, ada terjemahan Indonesianya gitu. Aku baca-bacanya dari situ dulu kan. Dari baca Al-Qur'annya dari situ dulu. Memang bacanya memang bukan yang kayak baca gimana ya, kayak oh aku pahamin dulu dari bahasa Indonesianya gitu kan. Tapi kaget nggak kamu Paragraf. mulai baca Al-Quran, mulai sholat gitu? Kaget Kaget ya? awalnya tuh kayak, aduh gimana ya, bisa nggak ya, soalnya aku aja pernah waktu baru baru berapa bulan mualaf tuh, pernah lewat sholat gara-gara urusan kantor. Aku nangis, aku nanya sama teman-teman aku, nggak apa-apa apa kalau bisa kita lewat gitu gini segala macam kan. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, besok-besok jangan gitu lagi, kata temen aku gitu kan. Ya udah, lucu aja Masya sih Allah gitu. loh, maksudnya orang Muslim dari lahir juga itu ujiannya juga loh. Kalau misalnya Iya kelewat gitu, walaupun itu kan banget hal yang Kak. wajib ya yang harus dijalanin ya. Mm-mm. Masya Allah. Tapi itu akhirnya kamu otodidak belajar atau kamu menemui seorang guru atau teman yang bisa akhirnya kamu belajar sama dia? Kalau ngaji aku private untuk Oke. sementara ini. Kemarin itu pernah ikut apa dari Masjid Agungnya gitu kan. Tapi cuman sebentar karena ternyata aku masih banyak kerjaan lain yang di kantor itu. Jadi kayak apa, terlalu banyak spend time di kantor juga gitu. Terus kalau misalnya otodidak sih sebenarnya nggak bisa dibilang, nggak terlalu nggak otodidak juga, karena apa namanya, aku banyak nanya sama temen yang pastikan, Ya. alhamdulillah temen aku banyak yang support gitu, banyak yang dukung-dukung juga. Terus yang kedua juga, nggak sangka-sangka juga apa, dapet suami ini, dapet mertua yang kayak apa, aku kan lumayan kepo-keponya tuh kayak, ini Tipe kayak gimana sih, maksimal itu. dia kepo maksimal ya, sampai mungkin orang pusing kalian jawab pertanyaan aku. Tapi sampai nanya sama mertua gitu kan, Bun ini gimana kalau misalnya apa, puasa ini ini buat apa kayak gitu, ini buat apa kayak gitu gitu, aku nanya gitu kan. Alhamdulillahnya mertua aku tuh yang kayak sabar, Masya Allah, sabar Masya Allah. banget, kayak sabar Ngarahin ya. jelasinnya gitu kan. Terus dibilang juga soal, ya kalau cewek kan pasti ada haid segala macam. Nanti kalau misalnya haid nggak boleh puasa ya Tela kayak gitu. Misalnya ini nih nggak boleh ya kayak gitu kan. Berarti ini tahun kedua ya bulan puasa ya? Ini tahun ketiga Tahun ketiga. ya, Masya karena Allah. tahun ketiga ini. Masya Allah. Apa yang dirasa waktu awal-awal puasa? Kan tiba-tiba sebulan tuh, walaupun ada ininya lah halangannya ya. Mm-mm. Waktu seminggu seminggu apa, waktu baru mulai puasa sih kaget ya, naik naik asam lambung, kayak wah kenapa kayak gini, nggak kuat gitu awalnya gitu kan. Tapi tetap mau maksain untuk full ya puasa ya. Tetap memaksain. Itu Mm-mm. kan posisinya udah intens juga, chatan sama suami gitu kan. Kamu kuat nggak gitu? Dia nanya gitu. Hari hari Mm-mm. pertama itu jam 12 siang, dia nanya gini. Kamu kuat nggak? Masih kuat nggak? Ya, kuat-kuat aja sih kayaknya ya. Nggak kuatnya mungkin nahan haus kali ya. Iya, Mm. nah haus. Terus juga kayak kita kan komunikasi sama nasabah gitu, ngitung-ngitung Mm-mm. uang segala macam, kayak oh gila capek dong gitu. Masya Allah. Tapi tahun awal waktu itu full. Enggak, aku sakit Kak. Oh sakit. Seminggu. Penyesuaian banget sih, nggak masalah Kesulitan kan, namanya banget. sakit kan juga diberikan
keringanan ya untuk Iya tidak betul. berpuasa. Memang ada aturan yang seperti itu. Tahun kedua tahun lalu. Tahun kedua lebih excited gitu, tapi kayak apa ya? Ngerasa capek sih. Soalnya Hmm. kan sahurnya sendirian gitu kan, bangun sendirian ya Mm-mm. memang dibangunin juga kadang sama nenek gitu kan. Mm-mm. Bangun sahur gitu, Oh, tapi nenek kita juga kan tetap ikut bangunin ya? dia bangunin kadang ya namanya orang tua mungkin karena apa kadang suka bangun-bangun gitu kan. Mm-mm. Misalnya jam 3 dia udah bangun, bangunin, ngebangunin gitu kan. Terus bener-bener kayak ya capek sih Kak puasanya sendirian, terus Mm-mm. kayak apa namanya? Sahurnya sendirian, masaknya sendirian, terus bukanya juga kayak nggak ada unsur-unsur suasana-suasana puasa banget di Iya, rumah iya, gitu iya. kan. Mm-mm. Tapi kan kita nggak bisa maksain juga ya Iya, namanya sama orang situasi tua. dan kondisi ya. Tapi ini alhamdulillahnya sih orang tua tuh kayak mau masak gitu kan, mau kamu mau makan apa untuk buka gitu, kamu pulang jam berapa untuk buka Oh, kayak gitu. alhamdulillah loh, Hmm. malah disupport ya. Kadang pernah sampai eh, malam-malam tuh tiba-tiba dibeliin bakso. Jangan dimakan tapi jangan dimakan sekarang ya katanya. Makan buat sahur aja katanya. Besok tuh baru masak lagi. Lucu banget lagi. Iya, alhamdulillah disupport lah. Sama saudara-saudara juga sama. Ibaratnya responnya juga ibaratnya apresiatif dan support gitu. Kalau adik-adik lebih kayak makan di depan ya, di depan muka gitu. Usil ya, makan di depan Ditantangin muka. nih, kuat nggak nih ya? Katanya kan sudah Ditantangin. pindah nih keyakinan nih. Gitu katanya gitu kan. Aku makan loh, aku makan nasi goreng loh. Ya udah kenapa gitu. Masya Allah. Berarti kamu nikah itu tahun kedua akhir setelah mualaf Ni- apa nikah Kak ya? menikah. Menikah aku baru nikah tanggal 26 Januari kemarin. Oh, Masya Allah. Baru. Ini berarti tahun ketiga nih berarti ya. Iya, tahun ketiga yang nggak sendirian lagi puasanya. Ada yang support tuh. Ada support. Tapi juga ngejawab buat kekepuan sahabat rukun. Kalau misalnya Kak Tela itu akhirnya memutuskan mualaf ya mau bukan karena beliau itu ya kan? Enggak. Tolong banget. Kasihan dia di ini terus tapi nggak apa deh pahalanya nih naik. Iya, lagi pula kan memang ini kan sharing ya, maksudnya perjalanan kisah hidupnya Kak Tela. Ya mungkin kalau misalnya Hmm, ada sahabat rukun, misalnya nggak setuju atau misalnya kurang percaya ya, atau apa ya itu perjalanan hidup orang lain ya. iya Ya mungkin gitu kita niatkan benar-benar. untuk menjadi sebuah manfaat dan inspirasi lah ya buat penonton juga. Kak Tela, Betul. boleh kasih saran nih buat sahabat rukun eh, punya pengalaman yang kepo juga terkait keyakinan atau merasa gundah terhadap keyakinan dan akhirnya udah ya agnostik aja deh atau gue mau percaya sama Tuhan tapi nggak terlalu percaya sama agama dengan Mm-mm. pertimbangan yang berbeda. Itu saran kamu gimana biar mungkin sahabat rukun juga bisa menjalani fase yang lebih positif gitu. Yang pasti jangan sombong sih. Pertama jangan sombong karena kayak apa ya? Kita sombong sama orang aja kayak dianggap nih orang kenapa sih kayak gitu kan, ini orang Mm-mm. sombong banget apalagi kita beneran sombong sama Tuhan sendiri ya makin gak ditoleh nih bahasanya gitu kan ibarat kata. Yang pertama pasti jangan sombong dulu, jangan sombong karena kita tuh nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak ada Tuhan kayak gitu kan, kita tuh nggak ada apa-apa, kita tuh cuman kayak butiran debu yang kapan aja tuh bisa disentil gitu Iya, ibarat kata iya, bahasanya setuju. gitu kan. Terus juga yang pasti misalnya udah ngerasa imannya kurang apa segala macem intinya sih jangan lupa jalan pulang, jangan lupa jalan Hmm. pulang banget karena sejauh-jauhnya kita ngelangkah pasti kita butuh tempat pulang juga kan pasti. Pokoknya lebih banyak apa sih ini kalau untuk secara general secara umum ya kak ya, untuk agama apapun yang pasti jangan lupa pulang, jangan mikir sendirian kayak gitu-gitu deh. Terus juga kalau udah lupa sama diri sendiri, udah lupa sama jati diri sendiri, ingat Allah tuh nggak bakal ninggalin kita mau gimana pun ceritanya kayak gitu, mau gimana pun apa hidup kita tuh udah kayak sesombong apa, sejelek apa, masa lalu kita seburuk apa tuh kayak Allah tuh nggak bakal ninggalin kita gitu loh. Jadi jangan takut, jangan malu buat balik Kembali. lagi. Jangan takut buat balik lagi karena Allah tuh pasti masih meluk kita gitu loh kayak ya udah sini kayak gitu nggak apa-apa. Jangan ulangin lagi, kamu belajar lagi kayak gitu-gitu loh. Masya Bahasanya. Allah, keren keren benar 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 nggak salah karena kan banyak orang juga mungkin di usia kita ya
usia kita nih, kita kan nggak terlalu jauh nih umurnya. Oke. Nah, di usia kita itu yang akhirnya ketika mengalami fase ngedown ataupun fase di mana dia merasa, aduh aku banyak dosa nih, banyak salah nih, akhirnya sungkan ya, atau misalnya nggak enak untuk kembali Mm-mm. kepada Allah lagi ya. Padahal Iya. bagusnya ya, ya udah apapun kesalahannya, yuk yuk bareng-bareng yuk kita perbaiki, kita ibaratnya hijrah, walaupun Mm. konotasinya ya banyak istighfar dulu gitu ya. Iya, betul betul. Harus Insya banyak Allah. istighfar juga dulu. Keren-keren. Makasih Kak Tela udah sharing sama sahabat rukun loh ya. Kita doain Mm. ya agar obrolan kita ini menuai manfaat yang cukup positif buat sahabat Amin. rukun Ya semua. Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang insya Allah ini menjadi keberkahan nih. Double-double nih. Apa Yeay. namanya pahalanya ya berkahnya ya. Insya Betul Allah. betul betul. Makasih Kak Tela udah berkenan dengan sharing sama sahabat rukun. Terima kasih Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Selamat datang di Rukun Podcast.